Pagi, Pak. Mari kita masuk minggu ke-5, sebetulnya materi kuliah masuk materi ke-4. Kita mulai pagi ini dengan meng-on-kan webcam untuk bisa saya capture sebagai bukti berjalannya kenikmatan atmosfer di Informatika Ubaya. Rangga, sehat Rangga? Iya, Pak. Iya, alhamdulillah. Marcella, Audi, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kevin Wijaya, sehat? Sehat, Pak. Jevon, sehat Jevon? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Vito, Aditya, sehat Vito? Belum dengar? Sehat, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Bill Patrick, gimana Sehat, sehat? Pak. Oh ya, kameranya agak didengklukkan. Ya, nah gitu. Subrata, gimana Subrata, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Christopher? Sehat, Pak. Ya. Hans Wiryawan, gimana Hans? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, semuanya moga-moga sehat, nggak tak cek satu-satu ya. Karena kemarin itu saya ngajar ya bimbingan tugas akhir tesis. Begitu hanya 3 orang, yang satu itu ternyata sakit, ya mulai sakit kena COVID, sudah demam-demam gergesi gitu ya, Masya Allah. Ya, moga-moga saudara sehat semuanya. Ini ada 25 sudah gabung dari 28-nya. Oke. Dea Artamevianti. Kameranya mana dia? Iya, Pak. Oh, iya sebentar ya, Pak. Soalnya lagi ada masalah sama kamera. Oh ya, ini mau tak capture jadi kehadiran hari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 25. Oke. Oke. Jadwal pagi hari ini saya ingin agak mempersingkat materi multivariate normal ya pagi hari ini. Insya Allah sampai jam 8 begitu, nanti jam 8 dan waktu sisanya saya ingin gunakan untuk kuis, ya, untuk umpan balik dari saudara. Ya, jadi materi untuk umpan balik apakah termasuk 1 jam materi pagi hari ini? Iya. Jadi Anda harus nyimak karena mungkin belum dipelajari, tapi kan materi sudah tak forward sejak tadi malam ya untuk hari ini. Utamanya memang perubahan berpikir dari univariate menjadi bivariate menjadi multivariate. Nah, itu tahapannya. Apa yang mau kita kerjakan? Targetnya memang tahu multivariate. Seperti sering saya singgung di dalam data science, itu variabel di dalam database berupa field database table itu tidak mungkin hanya satu univariate, ya, table masa 1 kolom saja, dan tidak mungkin dua field saja,
Ya, satu tabelnya 2 field, hanya bekerja untuk 2 variabel saja, bivariate. Ya, makanya kita materi pelajaran di dalam data science itu multivariate time series itu harus. Ya. Harus. Kenapa? Multivariate itu variabelnya banyak, kita melihat suatu objek itu dengan dimensi yang banyak, terus diapakan. Nah, kalau saudara melihat satu objek dengan objek lain, hanya dilihat berat badan saja, lebih besar mana? Itu univariate. 2 objek, oh ya lebih berat ini, karena apa? Ini angkanya lebih besar. Sekarang kalau satu objek diamati lebih dari satu variabel, yang satu berat badan, yang kedua ternyata dilihat juga yang correlated dengan berat badan, tinggi badan, misalkan berat badan dan tinggi badan, itu 2 variabel. Bandingkan sekarang 2 objek membawa informasi berat badan dan tinggi badan. Terus Anda diminta untuk membedakan. Jadi objek A dan objek B itu sama orangnya apa enggak gitu, diuji. Anda nggak tahu orangnya, tapi ini ada data. Gitu. Ada data. Terus gimana membedakannya? Nah, kalau berat badannya sama, tinggi badannya sama, persis ya. Itu mungkin kan H0-nya, statistiknya, H0-nya adalah min-nya sama. Ya, min-nya sama, min berat badan, min tinggi badan sama. Nah, sudah, itu orangnya satu itu. Gitu. Loh, Pak mungkin Pak itu orangnya 2, tapi informasi berat badan dan tinggi badan pas sama persis. Makanya tambahi variabel lagi untuk membedakan objek. Makanya terus tidak bekerja pada sekedar bivariate. Karena Anda ingin tahu bendanya itu beda apa tidak. Loh, Pak, orangnya lo nggak ada. Ada gambar CCTV. Ya, gambar CCTV. Kira-kira variabel apa yang Anda bisa capture dari gambar CCTV? Pak, berat badan dan tinggi badan tidak kelihatan di situ. Ya. Tapi gesture, gerakan, ya gerakan terus bajunya, ya kan? Gerakan terus bajunya. Ternyata capturean CCTV itu nggak sesaat saja, diambil 2 hari. Hari pertama jam berapa, hari kedua jam berapa. Harinya ternyata minggu yang berbeda. Pertanyaannya, itu orang sama enggak? Enggak mungkin ada menggunakan hanya satu variabel. Oh, laki-laki. Nah, ya enggak mungkin. Ya. Ternyata itu adalah orang yang mencurigakan. Ya, karena apa, CCTV-nya dipasang untuk mendeteksi keamanan. Oke, laki-laki, benar, berarti apa, variabel jenis kelamin. Kedua, apalagi? Ya, kira-kira baju yang kelihatan. Oh, minggunya beda, Pak. Bajunya bisa ganti. Ya, bajunya bisa ganti. Itu 2 variabel. Apalagi? Oh, gesture-nya, gerakan, cara berjalan. Ya, berarti apa di situ? Image. Ya, image processing. Jadi apa? Bekerja image itu juga bisa menerapkan multivariate ini nantinya. Ya, makanya dimensi pandang kita terhadap suatu objek itu diperbanyak untuk supaya barangnya lebih jelas. Ya, itu mesti melibatkan multivariabel. Ya, tidak sekedar multivariabel ya, multivariate. Kita sudah berdiskusi itu apa bedanya multivariabel dan multivariate. Multivariabel itu apa? Variabelnya banyak tapi antar variabel independen. Variabelnya banyak, antar variabel ada yang correlated, tidak harus semuanya. Ada yang correlated itu nanti jadi multivariate. Berat badan, tinggi badan mesti correlated itu. Terus jenis kelamin dengan warna baju. Lah, itu kan enggak correlated ya kan. Bisa ganti-ganti bajunya itu ya. Jenis kelaminnya bisa sama, laki-laki. Bajunya beda-beda. Oh, itu orang beda. Bisa kok itu orang sama. Apa variabelnya tambahin lagi. Nah, itulah hari ini jadwal kita hari ini belajar dari univariate ke bivariate dan ke multivariate. Ya, jadi
simbolik-simbolik yang mau kita pelajari itu jadi jargon kita. Dari simboliknya itu nanti kita gunakan untuk belajar membedakan objek, termasuk ya mungkin harus programming untuk harus bisa hitungannya ya, bahwa ini beda, itu dinumerikan. Bagaimanapun juga kalau kita menerima data image kan mesti numerik, grayscale. Coba grayscale 0255 gitu. Ya, biasa saya utak-utak yang image itu adalah tumor otak. Data dari Derstomo, orang-orang yang di-scan, CT scan, tumor otak. Apa variabelnya? Variabelnya adalah satu, difoto, di-scan dari atas. Scan dari samping kiri, scan dari samping kanan, atau biasanya samping kiri, samping kanan itu satu saja, scan dari depan. Jadi 3. Variabelnya 3, tapi setiap variabel itu ada slice. Di-scan dari atas posisi sekian senti dari kepala atas, turun lagi, turun lagi, turun lagi, itu slice-nya bisa sampai ratus. Ya. Bisa sampai ratus slice. Yang kiri kanan juga gitu, 100 slice. Yang depan juga gitu, 100 slice. Terus itu dipadukan. Sebetulnya di mana letak tumornya. Nah, ini harus dioperasi, ini sudah terlalu besar tumornya. Terus gimana? Batok kepalanya digergaji. Di mana yang digergaji? Jangan sampai salah tempat, ya kan? Ya, jadi itulah makanya multivariate dalam hari ini nanti trivariate. Trivariate itu saya gunakan untuk membangun 3 dimensi. Di mana letak tumor itu, volumenya berapa. Ya, gitu, volumenya berapa, terus letak dari batok kepala ke dalam berapa mili. Nah, gitu. Dan alhamdulillah riset saya itu tahun 2019 disetujui untuk bekerja sama dengan salah satu profesor di MIT, Amerika, Massachusetts City. Nah, ternyata Desember 19 saya sudah diundang ke sana untuk meyakinkan bahwa risetnya itu match dengan mahasiswa S3 sana dan risetnya profesor itu. Iyalah, Februari 2020 COVID ya. Jadi sampai hari ini belum sempat ke sana. Hanya say hello, sudah bekerja sampai di mana dan lain-lain. Mahasiswa bimbingan saya S3 saya sudah lulus, sudah pulang ke universitasnya. Ya mungkin saya berharap, nggak tahu Ubaya yang data science gini ini ada yang tertarik enggak gabung ke saya. Kalau memang cocok dengan saya, Inggrisnya bagus, ayo ngurus visa. Ya, visa kalau ada payung penelitian gini langsung Anda dapat 5 tahun visa Amerika. Ya. Nanti tak ajak ke sana, ya, tapi harus ada payungnya kerjasama Ubaya ITS ya. Supaya karena ini adalah riset antar PTNBH seluruh Indonesia, terus kemudian matching ke MIT sana. Oke. Yuk ke slide sekarang. Saya tak share screen. Oke. Ini sudah Anda baca apa belum ya? Oke. 1 jam. Aduh, 25 sekarang ya. Agak saya cepatkan, multivariate normal ini mestinya kita sudah minggu ke-5, tapi di sini ya, ini hipotesis testing kemarin nggak ada tugas ya. Ya mungkin hari ini juga mepet sekali nggak ada tugas, karena tugasnya hari ini Anda tak minta ngerjakan kuis. Minggu ke-5 Nova, minggu depan bisa saya singgung hari ini. Saya singgung hari ini, terus minggu depan mungkin bisa perbandingan ANOVA-MANOVA. Oke, normal univariate. Ini ngulang, mestinya slide yang minggu lalu ini. Ya, formulanya begini, variabelnya 1, ya di X saja. Ini adalah rata-ratanya X. Ini variannya, karakteristiknya normal itu.
di mana PE nilainya adalah sekian, X-nya bernilai antara min tak hingga sampai tak hingga, juga mu min tak hingga sampai tak hingga. Jadi kalau normalnya mu sama, sigma sama, posisi yang berbeda nanti begini. Ya, ini sigmanya sama, jadi rentangnya sama. Terus kemudian kalau mu-nya 0, sigma yang ganti-ganti loh gini. Ya, ini kalau Anda, ini leptokurtik, ini platikurtik paling rendah, yang ini mesokurtik. Ya, mesokurtik, yang normal mesokurtik. Atau mungkin ini yang mesokurtik, ini masih keluarga agak rendah ya, jadi platikurtik. Semakin ciut, semakin variasinya rendah. Ya, variasinya rendah. Semakin lebar, variasinya tinggi. Anda beli baju kalau variasinya rendah, maka Anda akan kebujuk. Ya, bajunya itu sekualitas itu. Kalau Anda beli baju yang variannya lebar, bisa jadi kebujuk daerahnya sini. Ini berarti kualitas. Yang normal ini distribusi kualitasnya rendah. Makanya normal itu, normal univariate biasanya digunakan untuk kontrol chart, peta kontrol, peta kendali. Multivariate peta kendalinya bersama. Kalau botol itu dilakukan peta kendali univariate jelek, kurang bagus. Kenapa? Karena cacatnya botol itu bisa barengan. Kalau mulutnya botol nggak begitu bunder, itu cenderung yang di leher botolnya itu ada bintik-bintik. Ya, atau mana lagi itu sudah multivariate, sudah bivariate begitu. Kontrol chartnya nanti ya tehoteling yang kita bahas mungkin hari ini sebetulnya, atau besok ya waktu ANOVA. Nah, normal biasanya disandarkan, disetkan pusatnya 0. Kalau yang ini kan pusatnya itu di mu ya, pusatnya di sini. Nah, ini pusatnya di mu. Nah, mu-nya itu ganti-ganti. Pada saat mu-nya 0, sigmanya 1 itu adalah normal standar yang ini. Ya, normal standar. Saya kira ini ngulang untuk yang univariate. Mencari luasan juga demikian. Mencari luasan antara ini dan ini adalah dari kiri sampai dengan batas kanan, terus dari kiri sampai dengan batas kiri yang mau dicari, terus dikurangi. Jadinya luasan ini, ya ini CDF, ini CDF. Kalau normal standar, ini mesti setengah, ya separuhnya. Oke, working backward. Ya, ini mencari luasan kalau kita punya informasi yang sebelah kanan, ya sebelah kirinya itu sisanya 1 minus 0,05 dan seterusnya. Oke, itu uni. Ya, bagaimana kalau B? Nah, perubahannya jadi begini. Kalau tadi mungkin saya lupa dikopikan di sebelah sini ya. Untuk normal uni. Coba kalau normal uni di sini hanya 1, ya kan? Terus akhirnya posisi ini jadi perkalian begitu, terus ini adalah varian kovarian. Coba kalau saya tuliskan lagi. Fx itu sama dengan 1 per akar 2pi, nah, sigmanya keluar. Sigma itu ini akar, ya. Kalau ini nanti tak kuadratkan, tak akar, ya itu sinkron dengan ini. Terus kemudian E pangkat minus setengah. Minus setengah, ini minus setengahnya. Terus kemudian di sini X minus mu dibagi sigma, di sini tak kuadrat. Tak kuadrat. Apa bedanya sekarang? Ya, ini adalah sigma. Sigma ini adalah ini. Ya, varian kovarian karena memang 2 dia. Ada varian, ada kovarian. Ini cuma 1 varian saja. Ini bentuk kuadrat. Di mana bentuk kuadratnya? Ini. Vektor ini dan vektor ini. Jadi perkalian vektor matrik, kalau vektornya dipasang depan dan belakang mesti kuadrat, dibagi sigma, dibagi sigma, varian kovarian. Nah ini pergeseran dari berpikir univariate ke multivariate. Nah ini sekarang mu-nya. Mu-nya ada 2, mu untuk X1, ada mu untuk X2. Nah awalnya di sini mu-nya itu ya untuk X saja itu, jadi mu-nya adalah sigma XI dibagi N, gitu saja kalau ini N data, ya. Kalau ini N data, I sama 1. Nah ini juga demikian, mu1 nanti gimana? Ya sama, sigma X 1,
I dibagi N. Yang ini juga sigma X 2 I dibagi N. Nah, begitu. Nah, kalau di sini hanya satu varian, nah kita punya dua sekarang, variannya dua, varian data X1, varian data X2, sedangkan ini adalah kovarian yang simetri. Ya, simetri dengan ini. Oke. Oke, sekarang disederhanakan tulisannya. Kalau ini sigma kuadrat, jadi ini sigma 1 kuadrat, ini sigma 2, ini sigma 2 kuadrat, gitu. Terus kovarian bisa dicari dengan ini gimana? Ayo ingat enggak? Kovarian XY, ya saya enggak X1 X2. Kovarian XY itu adalah korelasi. Ya, ini bisa dikontrol satu. Enggak bisa. Korelasi XY itu adalah sama dengan kovarian XY gitu dibagi dengan varian X, varian Y. Nah, ini di akar gitu. Ya, sehingga apa? Ini akarnya kan jadi sigma X, sigma Y. Kovarian di sini itu kovarian sama dengan ini dikalikan, ya dikalikan ke sini. Jadi rho dikalikan varian 1, varian 2 gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini hanya jargon saja dulu bahwa yang simbolik yang kita gunakan nanti adalah ini. Ini bivariate, jadi hanya dua. Informasinya di sini nanti apa? Ditulis saja. Di sini misal X1, di sini X2. Di sini X1, di sini X2 gitu. X1 varian. X2 varian. X1 X2 kovarian ya, gitu. Jadi samaannya dengan yang sebelah sini untuk mengingat itu. Oke. Next. Nah, ini kenapa dikasih begini? Ya, kenapa dikasih tanda? Nah, ini. Sebetulnya ini adalah strictly positif. Tidak boleh ini negatif isinya di sini. Ya, jadi ini adalah satu matriks yang definitely positif. Ya, definitely positif. Semuanya harus positif. Nah, jadi determinannya adalah diagonal dikalikan dikurangi, ya kan? Ya, dikurangi diagonal yang kiri bawah kanan atas. Jadinya ini determinannya. Dan kalau ini nanti dijabarkan yang sebelah E pangkat, ya, sebelah E pangkat, itu adalah ini vektor ditranspos, ini ditranspos, yang ini jadi aslinya tidak transpos. Kalau ini dikalikan, oke. Ini adalah sama dengan ini 1/. Oke. Ini kan jadi ini 1/, ya, 1/. Jadi ini adalah sebelah kiri ditranspos tadi, terus ini inverse-nya 1/determinan kali ini diwalik, ya kan, diwalik ini diminuskan, terus ini. Jadinya gimana? Ini dalam rangka mencari rumusan kesederhanaan rumusan bivariate. Jadi ini kalau dijabarkan lagi, yang sebelah pangkat itu adalah jadi begini. Ya, 2 sigma, ya ini kalau dikalikan, ini sigma 2, varian 2, dikurangi 2 kovariannya, ditambah dengan varian 1, nah ini kuadratnya kuadrat 2, ini kuadrat yang 1. Oke, nah ini nanti kalau ini dijabarkan lagi, determinannya tadi adalah dapatnya ini, ya, determinannya dapatnya ini 1/determinan, akhirnya yang atas bisa disederhanakan jadi begini. Oke, terus kita memperolehnya, kita peroleh seperti ini. Ya, ini adalah yang E pangkat. Jadi kalau yang E pangkatnya itu panjang ini dinamai Q, jadi begini. Kita peroleh bivariate normalnya jadi begini. Oke. Nah, ini sudah mudah ini karena sudah jadi apa namanya rho, ya ada rho.
include dalam persamaan itu. Jadi fungsi bivariate normalnya begini dengan Qx1 X2 adalah ini, Qx1 X2 ini adalah konstan. Ya, this is true when X1 dan X2 adalah pada saat pas di elips, ya, pas di elips. Ini bentuknya nanti elip pada saat rho-nya itu tidak nol. Nah ini adalah bivariate normal pada saat rho-nya nol, pada saat rho-nya itu mendekati 1, ya. Ini mendekati min 1, jadi menceng begini, ini jadi menceng ke sini. Ini adalah yang konturnya, ya, konturnya nanti ditemukan di map. Ini adalah konturnya. Kalau konturnya dia independen, rho sama dengan 0 bunder, ya. Oke. Ini kalau di scatterkan. Nah ini kalau diperjelas, ya ini bunder, ini menceng kiri ke kanan atas naik, ini kiri ke kanan bawah, ya, turun. Oke, ini scatternya. Jadi parameternya untuk bivariate normal, kalau X dan Y sekarang, kalau tadi adalah X1, X2, itu adalah 2 mu, ya, 2 sigma, terus ada rho, udah gitu. Jadi kovarian di mana? Diwakili oleh rho ini. Oke, ini lebih komplitnya. X-nya bergerak antara min hingga sampai hingga, Y-nya bergerak antara min hingga sampai hingga. Lihat mu-nya, mu Y, mu X itu sama dengan Y-nya. Rho-nya antara 0,1, sigmanya positif. Ini yang saya katakan jadi definite positif. Ya. Oke, jadi rho-nya itu adalah korelasi antara Y dan X. Bisa negatif pada saat korelasi XY-nya adalah negatif. Nah, ini ngulang seperti yang tadi, bulat pada saat korelasi 0, ini korelasi 1, mendekati 1, mendekati 1. Oke, biasa ditulis begini, bivariate, yang satu normal begini, yang satu normal begini. X-nya punya mu X, sigma kuadrat X, terus Y-nya juga demikian. Sehingga dituliskan begini. Y given X, ya, ini conditional. Y given X, diketahui X-nya, tapi X dan Y, X value ini, ya. Kalau X diketahui nilainya, bagaimana distribusinya Y? Ini random variable. Maka distribusi Y itu adalah ini, mu Y given X, diketahui X, terus ini juga varian Y diketahui X. Coba, mu Y given X itu gimana ini? Ya, ini tidak saya jabarkan. Mu Y kalau X-nya diketahui itu adalah mu Y dikoreksi. Ya, dikoreksi oleh ini. Dikoreksi mu Y itu miliknya Y, karena X yang diketahui dikoreksi oleh perbandingan antara varian dikalikan korelasinya, terus selisih X yang diketahui itu terhadap mu X, terhadap pusatnya. Udah, itu nanti diketahui. Jadi gini, misalkan, apa X dan Y? Misalkan X dan Y kita adalah X dan Y, misalkan apa, tinggi badan, berat badan, ya. Ini tinggi badan, di sini berat badan. Nah, terus kalau diketahui berat badannya tertentu, distribusi tinggi badannya gimana? Ini. Kalau diketahui ini minnya kalau diketahui berat badan tertentu, ini distribusi apa, mu J-nya berapa? Nilai, bukan distribusi, nilainya berapa? Nilai dari tinggi badan, ya, diprediksi dari rata-ratanya. Terus variannya berapa? Nilainya tidak tunggal ini, tapi bervariasi. Di mana variasinya? Variasinya Y, kalau diketahui X, variasinya Y dikalikan dengan 1 minus korelasi kuadrat. Udah. Jadi nanti kalau salah satu
informasinya diketahui ya seperti ini, tinggi badan, berat badan diketahui, jadi nanti jawabannya apa ini nanti. Jadi Y kalau saya kasih angka, Y diketahui berat badan 50 gitu, itu nanti akan tilda berdistribusi normal, misalkan hasil hitungan ini taruh sini, untuk apa namanya tinggi badan diketahui itu, jadi misalkan di sini 160 ya, misalkan 160. Terus variannya berapa? Ini taruh sana. Itu. Variannya misalkan 5. Wow, besar ini variannya 5. Jadi berat badan 50 itu bisa pendek, ya bisa pendek, ya bisa tinggi, kurus ya. Kalau ini 3 sigma berarti minnya berapa? Dikurangi 15. 100 kurangi 15, 45. Tingginya 145 yang rendah. Terus kemudian yang tinggi adalah ditambah 16, 175. Wah, 175 berat badannya 50. Nah gitu loh. Jadi ini sebetulnya rentang itu jika 3 sigma. Ya, 3 sigma, 3 kali 15. Oke, ada pertanyaan? Ini yang bentuk-bentuk seperti tadi, ilustrasi seperti tadi untuk bivariate normal korelasi. Oke, general bivariate normal. Ya, jadi kalau ini normal standar ini pusatnya 0, sigma 1, pusat 0, sigma 1. Nanti akan berlaku demikian. Ya, akan berlaku demikian. Oke, jadi apa namanya, ditransformasi ke X ya, ke umum dari 01 ya, dari 01 untuk ditransformasi ke secara umum pada normal sigma berapa? Normal mana kursor saya ini? Normal mu X dan sigma X gitu. Kalau saya punya X ini, terus ini mau saya buat, tapi saya punya informasi Z1 gitu, Z1 ini normal 01 gitu. Jadi X saya bagaimana ya, ini Z-nya masuk di sini, ini X-nya. Terus juga demikian Y-nya. Oke. Ya, ini juga apa namanya, marginal itu kalau kita punya XY ya, kita punya XY ini mestinya dasar di statistik probabilitas. Terus saya mau mencari fx, nanti integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari joinnya fxy d yang kita pelajari x dy, marginal y nanti integral min tak hingga sampai dengan tak hingga f xy d yang kita pelajari x. Yang kita pelajari y, maka di sini dx. Nah, itu marginalnya nanti untuk xy bisa didekati dengan cara formula ini. Kovariannya gimana? Kovarian, nah kan ekspektasi dari selisih ini, selisih X terhadap minnya, Y terhadap minnya, ekspektasi. Nah ini bisa digantikan, ini adalah menjadi ini tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, penjabaran E pangkatnya tadi. Sehingga didapatkan kovarian itu adalah ini, ya kovarian. Makanya terus tadi saya tuliskan korelasi sama dengan kovarian dibagi varian X, varian Y di akar. Ini kan ini dikalikan ke sana jadi kovarian XY. Ini kovarian XY sama dengan ini penjabarannya. Atau dituliskan begini. Oke, next. Nah, ini pada saat kita punya X dan Y gitu, X dan Y umum ya, X dan Y umum. Itu kalau bentuk independen X dan Y, terus kita bisa membangunnya dari normal standar seperti rumus yang tadi. Oke. Ini kalau mau lewat membentuk variabel baru ST yang
yang melalui Jacobi. Ya, mau kalkulus ini. Oke, saya kira ini general sama dengan yang tadi. Oke, ini awalnya dari sini ini. Terus kemudian, ya ini masih Jacobi pada saat kita mau bangun satu fungsi baru ditransformasi dari normal standar. Oke, ini nanti bisa dibaca. Intinya adalah bivariate normal ya. Memang bivariate normal yang umum gimana? Yang umum itu biasanya memang ditulis begini. Yang umumnya tulis begini, tidak ditransformasi dalam bentuk row, tapi kalau sudah dalam bentuk row nanti akan mudah. Makanya yang tadi itu di determinannya dicari dulu. Ini jabaran cara lain ya. Karena ini contoh matriknya dikasih gitu sehingga nanti ABCD itu bisa oh ya sudah sampai di sini. ABCD-nya belum masuk di sini ya, ABCD-nya belum masuk di sini. Karena ini rumus umum saja. Kalau saya punya A, inverse A adalah ini ya, penjabaran dari penjelasan yang sebelumnya tadi. Cholesky dan multivariate normal distribution. Ayo, Cholesky sudah belajar di mana? Saya kira di kalkulus ini. Ya, Cholesky, saya ingatkan aja di sini bahwa suatu trianguler ya, matrik trianguler artinya apa? Simetri ya, atas bawahnya itu simetri. Nanti kalau matriknya itu L ya, triangular L kali L transpose itu sama dengan X ya. Definite positif matrik X. Oke. Itu Cholesky. Nah, manfaat Cholesky ya mungkin bisa ini contoh Cholesky dekomposisi untuk penerapannya di multivariate ya. Nanti pada saat kita butuh di bab selanjutnya akan kembali ke sini. Ya. Oke, saya lewati dulu saja, ini bisa dibaca Cholesky linear kombinasi. Jadi nanti kalau ada multivariate X1, X2, XP sebanyak P variate ya sejauh P variate. Terus kemudian konstanta ini dipasang. Jika ini anggap sama saja 2 konstantanya. Maka ini seakan-akan 2 kurung buka X1, X2. Kalau ini dijumlah kita membangun suatu Y ini linear kombinasi. Jadi nanti sebelum linear kombinasi coba pada saat univariate. Kalau Anda punya X1, ini adalah normal, mu sigma kuadrat. 2X1 gimana nanti? Akan distribusi apa? Tetap normal. Gimana parameternya? Ini belum dikombinasikan gini ya, ini masih satu variabel kali 2. Apa jadinya? 2 mu variannya 4 sigma kuadrat. Ya, coba kalau dijumlah begini ya, yuk gimana? Kalau dijumlah kan sama saja. Ini dijumlah 2x itu kan x1 ditambah x1 gitu. Gimana nanti? Ini mu, tak jumlah jadi 2 mu. Nah, kalau varian ini nanti adalah 2 kali X1. Ini kalau divariankan, ini nanti adalah 2 kuadrat kali varian X1. Jadinya ini. Coba sekarang kalau ini, ya, kalau ini linear kombinasi dari ini. Jadi nanti ini berlaku ini berlaku ini, dan seterusnya. Jadi minnya gimana? Minnya adalah, ini minnya kan 2 kali min, ya kan? Ini adalah 2 kali min X1. Dapatlah itu. Nah, makanya ini ekspektasi dari linear kombinasi adalah C kali min X1, C2 kali min X2, dan seterusnya. Ya, gampang.
Wah, variannya gimana? Ini 2 kuadrat kali varian X1. Kan gitu tadi. Nah, dijumlahkan. Nah, ada kontrol ini sekarang. Ada kovarian. Nah, kalau nanti banyak variabelnya, ya ini kovariannya ini. Kalau 2 variabelnya, jadi gimana? Kalau ini 2. X1 tambah X2. Gini, varian. Varian. Ini namakan Y, ya seperti ini Y. Jadinya apa? Oh sorry, di sini ada C1, ya di sini ada C2. Ya, jadi apa? C1 varian X1 tambah kuadrat C2 varian X2 ditambah 2 kovarian X1 X2 gitu. Nah, ini loh I kurang dari J itu supaya tidak sama. Ini X1 X2. Nah, jika banyak oh ini ada C1 C2 dikalikan di sini. 2 kali di sini C1 C2. Oke, itu jika 2. Jika independen hilang ini. Jika independen yang bagian ini hilang. Ya, tinggal ini saja jika dia independen. Oke, ada pertanyaan? Rata-rata dijumlah dibagi banyaknya ini ya. Ini kan jadi bobotnya sama ya, 1/P. Jadi diterapkan rumus tadi X bar jadi mu. Nah, jadi ini mu P mu ya kan gitu loh. Kalau ini adalah sama dari distribusi yang sama, punya mu yang sama, maka ini nanti gimana? P kali mu dibagi P. Loh, makanya jadi mu. Ya, kalau rata-rata. Nah, bagaimana kalau varian? Variannya adalah varian dibagi P. Kalau masing-masing mempunyai varian ini, Jadi rata-rata varian dari rata-rata gimana? Ya, kan sebanyak P. Nanti kan pembilang sebanyak P varian, tapi kan punya 1/P kuadrat ya varian dari ini. Jadi ini nanti akan dihapus, jadi varian dibagi P. Oke. Reproductive properties. Oke, ini apa namanya? Ya ini tadi contoh-contoh yang sudah saya sebutkan. Seorang yang berat badannya 50, ya ini jika X-nya berat badan, terus Y-nya berapa ya tinggi badannya. Nah ini jika ada informasi seperti ini. Ini hitungannya. Loh, ini contoh hitungannya. Saya kira sudah. Multivariate normal, itu bivariate terus. Tadi, kalau multivariate gimana? Oh tadi sudah multivariate juga ya, pada saat X1, X2, X3 banyak tadi. Nah, tampilannya gimana kalau multivariate? Kalau multivariate tampilannya nanti bahwa mu-nya itu adalah ada mu1, mu2, mu P. Nah, gini. Terus varian kovariannya apa? Gimana varian kovariannya? Nanti ini adalah varian 1 kuadrat, varian 2 kuadrat, varian P kuadrat. Kalau itu sebanyak P. Jadi nanti apa? Kovarian 1, 2. Ini di sini nanti kovarian 1, 2. Nah, gini. Di sini kovarian 1P. Ya. Terus. Nah, ini nanti jadi 1, 2P. 1, 2P. Gitu. Nah, ini nanti juga bisa dijabarkan pakai row. Ini adalah row 1, 2. Ya kan, ini adalah row 1P. Nanti perkaliannya ya. Row 1, 2 kali varian 1, varian P. Ya, standarisasi P. Oke, gitu. Sehingga nanti berlaku ini. Hipotesisnya nanti apakah orangnya sama, kita bahas di
multivariate ANOVA, MANOVA. Atau mungkin bisa juga saya contohkan gini. Kalau orang objek A itu membawa dua informasi, mu A, mu A1, mu A2, gitu, dua informasi. Atau ya wes, dua untuk bivariate. Objek B membawa informasi mu B1, mu B2. Ini yang saya katakan tadi, mu B2. Apakah objek A itu sama dengan objek B? Nah, ini H0. H1-nya objek A tidak sama dengan objek B. Yang diuji apa? Kalau ternyata yang diuji min-nya, nah ini apakah mu A1 itu sama dengan mu B1? Apakah mu A2 sama dengan mu B2? Nah, gitu. Ini kalau yang diuji adalah min-nya ini. Kalau yang diuji variannya, bisa jadi apa? Mu-nya itu sama, H0 tidak ditolak, berarti orangnya sama dari min-nya. Ternyata kalau itu adalah variannya berbeda atau varian kovarian A, varian kovarian B. Nah, diuji. Ya, apa ujinya? H0, H1. Apakah varian kovarian A sama dengan varian kovarian B? Nah, gitu. Apakah varian kovarian A tidak sama dengan varian kovarian B? Nah, ini detailnya ini secara teori mungkin ini tak sebutkan. Nanti kalau di MANOVA ini kita menggunakan T kuadrat Hotelling. Ya. Kalau univariate ada mu A, ada mu B, gitu, hanya satu tok, ya satu dimensi ini, ya, ini H0. H1-nya mu A tidak sama dengan mu B. Apa alat ujinya? Kalau ini adalah menggunakan T Hotelling, di sini menggunakan T hitung. Ya, varian. Apakah varian A itu sama dengan varian B? Sorry. Nah, apakah sama dengan varian B? Nah, ini nanti alat ujinya sebetulnya nggak gini, tapi sudah di statistik probabilitas itu. Ini dibagi dengan ini sama dengan 1, ini H0. H1-nya juga demikian, tidak sama dengan 1. Kalau hanya 2, begini. Ya, kenapa kalau min kok diuji sama dengan, tapi di sini varian kalau komplit banyak, ya multivariate kok diuji sama dengan, ya secara konsep sebetulnya ini kurang benar, tapi karena banyak dibagi pairwise gini, ya enggak mungkin sehingga diuji sama dengan itu. Bisa T Hotelling, bisa juga nanti ada uji homogenitas varian. Lupa saya. Oke. Nanti. Saya kira ini yang definite positif tadi. Oke, ada pertanyaan? Ini yang tadi kalau bivariate ya ini hanya 2, ini sampai P variate. Sampai P variate. Loh kok sama Pak? Enggak, ini loh bedanya. Di sini tadi. Ya, ini kan jadi P. Banyaknya P itu. Nah, prinsipal komponen nanti kita bahas, ini sebetulnya introduksi untuk reduksi variabel. Tapi reduksi variabel nanti khusus ada bahasan sendiri, kalau kita kalau kita ke sini. Nih, prinsipal komponen nanti kita bahas khusus di minggu ke-10. Oke, ada pertanyaan? Ini maksud saya tak percepat, ya prakteknya bagaimana di Maple Minitab tak lewati. Sebetulnya sudah siap saya bagaimana implementasinya itu. Oke, 755 saya jelaskan
kuisnya, baru nanti Anda kerjakan. Tapi nanti selama Anda kuis, akan tak panggili satu-satu untuk absen. Nggak usah jawab, nanti raise hand saja. Supaya nggak ganggu temennya yang sedang konsentrasi ngerjakan. Oke, tugas